B. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai dasar Pancasila merupakan nilai universal yang akan selalu sesuai sepanjang waktu. Nilai-nilai ini dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam kehidupan bangsa dari masa ke masa dengan tafsir baru sesuai perkembangan zaman. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Kata ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kosakata bahasa Yunani yaitu eidos, yang berarti bentuk. Di samping itu ada pula kata idein, yang artinya melihat. Terdapat beberapa pendapat para pakar yang memberikan definisi ideologi, di antaranya sebagai berikut. A. Suryanto Puspowardoyo mengemukakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. B. Mubiarto mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. C. Patmo Wahyono menyatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. D. Franz Magnus Suseno menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sementara itu, dalam arti sempit ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh atau makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. M. Sastra Prateja menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Dengan demikian, ideologi memuat tiga unsur, yaitu adanya suatu penafsiran atau pemahaman, adanya seperangkat nilai atau preskripsi moral, serta adanya suatu orientasi pada tindakan. F. Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila menyatakan bahwa ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. G. Kamus Besar Bahasa Indonesia Ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup cara berpikir seseorang atau golongan. Dengan demikian ideologi adalah pemahaman mendasar yang dimiliki oleh suatu bangsa. Di antara ideologi ini, ada ideologi yang terbuka, ada ideologi yang tertutup. Ideologi terbuka artinya ideologi yang mampu berkomunikasi dengan manusia dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan jati dirinya. Dengan kesadaran dan penghayatan tersebut ideologi ini akan mampu bertahan dan dipertahankan oleh bangsanya. Ideologi tertutup adalah ideologi yang menutup dirinya dengan lingkungan. Ia tumbuh dan merasa diri sebagai ideologi yang superior di atas manusia. Ideologi ini seperti mampu menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan segelintir orang perumusnya. Contoh ideologi tertutup adalah fasisme dan komunisme. Perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka merupakan sistem pemikiran yang terbuka dan mampu berkomunikasi dengan manusia dan perkembangan zaman. Ideologi tertutup merupakan sistem pemikiran yang tertutup dan tidak mampu berkomunikasi dengan manusia dan perkembangan zaman. Ideologi terbuka, nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkannya berasal dari kedalaman rasa jiwa manusia yang sehat. Ideologi tertutup, nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkannya berasal dari rasa jiwa yang sakit, seperti merasa paling hebat atau merasa paling sedih. Ideologi terbuka, tumbuh dan berkembang dalam jiwa masyarakat tanpa ada paksaan dari penguasa. Ideologi tertutup, muncul dari segelintir orang yang dipaksakan kepada masyarakat dengan kekuatan jika diperlukan. Ideologi terbuka berisi nilai-nilai universal yang sesuai dengan jiwa yang sehat. Nilai ini baru bersifat operasional jika telah dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Ideologi tertutup berisi tuntutan dan paksaan untuk dilaksanakan. Ideologi terbuka, tata nilai tersebut akan mampu berinteraksi dengan perubahan lingkungan. Dengan demikian, nilai-nilai pada ideologi terbuka akan senantiasa tetap serta menjadi jati diri bangsa. Perubahan dan penyesuaian terjadi pada tataran operasional yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ideologi tertutup. Ideologi tertutup tidak mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman. Mereka akan tergilas oleh zaman dan hilang tertelan bumi seperti ideologi fasisme dan komunisme yang semakin terpinggir dari kehidupan manusia. 2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga mematuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Sekalipun Pancasila bersifat terbuka, tidak berarti keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan jati diri Pancasila sendiri. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. A. Nilai dasar, yaitu nilai fundamental yang membentuk Pancasila. Hal ini mewujud pada hakikat kelima sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut adalah sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa Pencipta alam semesta. 2. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila mewujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. 3. Nilai persatuan dalam Pancasila mewujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negara sebagai insan politik. 4. Nilai kerakyatan dalam Pancasila mewujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. 5. Nilai keadilan dalam Pancasila mewujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Dalam hal ini instrumental paling penting dari ideologi Pancasila adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak tahun 1999 hingga saat ini telah dilakukan 4 kali amandemen atau perubahan UUD 1945. Perubahan tersebut dibutuhkan agar penjabaran nilai-nilai Pancasila akan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman. C. Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praktis ini dapat kita temukan dalam program-program pemerintah untuk membangun bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Dalam hal ini Pancasila dapat dilihat dalam 3 dimensi yang berbeda, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. A. Dimensi idealisme. Dimensi idealisme menekankan adanya sifat sistematis, rasional, dan menyeluruh yang terdapat pada ideologi Pancasila. Sifat sistematis artinya Pancasila dengan 5 silanya merupakan satu kesatuan sistematika yang saling mendukung dan melengkapi. Sila-sila Pancasila tidaklah berdiri sendiri melainkan terangkai dalam suatu sistematika yang runtut dan terstruktur. Sifat rasional artinya nilai-nilai Pancasila terdiri atas nilai yang logis dan dapat diterima akal serta rasa budi manusia Indonesia. Adapun sifat menyeluruh artinya nilai-nilai Pancasila akan mampu memberikan jalan dan solusi untuk setiap sisi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. B. Dimensi normatif. Kata normatif artinya berupa norma. Dimensi normatif Pancasila memberi ruang pada masyarakat Indonesia untuk menjabarkan tata nilai yang terdapat pada Pancasila menjadi sistem norma, baik kesusilaan, kesopanan, maupun sistem norma hukum.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga yang berwenang itu adalah lembaga eksklusif dan lembaga legislatif. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 1. UUD 1945. 2. Undang-Undang, Perpu. 3. Peraturan Pemerintah PP. 4. Peraturan Presiden, Perpres. 5. Peraturan Daerah, Perda. C. Dimensi realitas. Dimensi realitas mengandung makna bahwa ideologi Pancasila mampu mencerminkan dan mewujudkan dalam realitas kenyataan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Dimensi di atas menunjukkan dengan teramat jelas bahwa 1. Pancasila tidak bersifat utopis atau hayalan belaka. Pancasila benar-benar hidup dalam jiwa masyarakat Indonesia dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pancasila merupakan ideologi terbuka, yang bersifat idealis, nyata, dan mampu mendorong perubahan menuju kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. 3. Pancasila menjunjung tinggi tata nilai dan jati diri bangsa dengan terus mendorong bangsa Indonesia untuk aktif bergerak menyambut gerak zaman tanpa terjebak pragmatisme dan kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Batas toleransi interaksi Pancasila dengan masyarakat dan perubahan zaman diantaranya sebagai berikut. A. Saringan ideologi Pancasila. Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan merusak bangsa tidak dapat diterima untuk masuk dan berada di Indonesia. B. Saringan kedua. Stabilitas nasional Indonesia. Stabilitas bangsa dan negara sangat penting agar bangsa Indonesia dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mengganggu stabilitas bangsa dan negara haruslah dicegah dan ditolak. C. Saringan ketiga, konsensus masyarakat. Dalam hal ini nilai Pancasila haruslah dijabarkan dan dilaksanakan dengan bentuk yang disepakati secara konsensus bangsa Indonesia. Keputusan segelintir orang yang merugikan orang banyak pasti akan mendapatkan koreksi dari mayoritas bangsa Indonesia melalui saluran pendapat yang tersedia.